Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal dahulunya kalian adalah sesuatu yang belum dianggap sebagai sesuatu yang ada. Sesuatu yang belum bisa didefinisikan. Yang kalau di dalam surah Al-Insan disebutkan lam yakun syai'am madzkura. Belum bisa didefinisikan. Sesuatu yang tidak berwujud kala itu. Summa yuhyikum. Lalu kemudian Allah menghidupkan kita di dunia ini. Kita pun berproses di dunia ini hingga menjadi orang yang balik, berakal dan dewasa. Tetapi ma'asyiral muslimin, perlu kita sadari betapapun cintanya kita dengan kehidupan dunia ini, betapapun senangnya kita menapaki langkah, memijakkan dan membawa tubuh kita di alam dunia ini, tetapi kematian akan selalu datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Summa yumitukum. Lalu Allah akan mematikan kita. Apakah tatkala kematian datang berakhirlah proses kehidupan? Tidak. Tidak sama sekali. Kehidupan tidak berakhir dengan datangnya kematian. Tetapi summa yuhyikum, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang peristiwa itu disebut dengan peristiwa ba'ats atau hari berbangkit. Summa ilaihi turja'un, dan nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa ternyata dari rentetan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ujung atau akhir perjalanan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita fahami bahwasanya perjumpaan dengan Allah di akhir perjalanan ini ada yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan hadiah dari Allah berupa jannah atau surga. Tetapi ada juga yang kembali kepada Allah dalam keadaan justru murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengharapkan, bercita-cita bahwasanya di akhir perjalanan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan proses kehidupan kita di dunia ini. Atau dalam bahasa organisasi yang kita fahami, ada yang disebut dengan visi dan ada yang disebut dengan misi. Kalau benar visi kita atau akhir perjalanan ini adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka benar visi ini tatkala kita memiliki sebuah proses dalam kehidupan, dan proses inilah yang disebut dengan misi, yaitu bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita di dunia ini. Jika sekali lagi sekiranya benar visi kita, tujuan atau akhir perjalanan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apa yang mesti kita perbuat di dunia ini agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, bukan sebagai hamba yang dimurkai? Maka hendaknya kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan amal yang soleh, yaitu tatkala diberikan kesempatan hidup di dunia ini, dan berjuang, berusaha agar dalam proses kehidupannya di dunia ini tidak terjatuh dalam kesyirikan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan ia menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan,
Apakah kita nanti kelak bisa berjumpa dengan Allah? Bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata telanjang kita? Maka jawabannya iya. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hadiah berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridhoi. Karena di dalam surah Al-Qiyamah Allah menjelaskan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah hamba-hamba Allah, yaitu yang mukmin, berseri-seri. Kenapa? Disebabkan karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, perjumpaan dengan Allah merupakan puncak dari kenikmatan di surga sana. Dan puncak penderitaan di akhirat adalah terhalangnya manusia dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kala itu kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata telanjang kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya yang kala itu kondisi dalam keadaan bulan purnama. Beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Bahkan tidak ada yang menghijabi antara mata kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi pandangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi, kalau benar visi kita, tujuan kita atau akhir perjalanan ini perjumpaan dengan Allah dalam keadaan Allah ridhoi, maka hendaknya kita melakukan amal yang soleh di dunia ini. Apa itu amal yang soleh, ma'asyiral muslimin? Amal yang soleh adalah amal yang makosidnya atau niatnya, tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan tertolak. Kalau ini kita lakukan, maka kita telah memenuhi syarat yang pertama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kita bisa melakukan amal yang soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah adalah manusia biasa. Allah menegaskan, bahkan Allah menyuruh nabinya untuk mengiklankan di hadapan manusia, "Qul innama ana basyarum mislukum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, saya ini adalah manusia biasa, sama dengan kalian. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manusia biasa, maka semua bentuk-bentuk yang beliau lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah bisa kita lakukan, bisa kita contohi, karena beliau adalah sebaik-baik qudwah, sebaik-baik teladan, dan karena beliau adalah manusia biasa sama dengan diri kita. Kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Kita bisa bermuamalah dengan manusia dengan jalan yang islami, karena sesungguhnya beliau adalah manusia biasa. Begitu pula dalam urusan-urusan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, agar kita bisa mendapatkan cita-cita kita ini, tujuan kita ini, yaitu perjumpaan dengan Allah dalam keadaan Allah ridhoi, adalah dengan menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, yaitu dengan menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kemudian tauhid merupakan fitrah setiap insan, fitrah setiap manusia yang harus kita jaga. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Berdirilah kalian, berjalanlah kalian di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Kenapa? Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Karena dia merupakan fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan kepada kita manusia. Maka di antara peran utama yang harus kita lakukan, yang harus kita lakoni dalam menapak hidup di dunia adalah menjaga fitrah ini. Menjaga tauhid ini jangan sampai hilang, jangan sampai terhapus dalam kehidupan kita, dan jangan sampai kita obrol atau kita jual tauhid ini atau fitrah ini disebabkan karena dunia atau karena keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita menjaga fitrah kita menjaga tauhid ini, maka ma'asyiral muslimin, kitalah orang-orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengannya dalam keadaan Allah ridhoi. Bahkan manakala kita mampu membawa fitrah ini, kalimat tauhid ini, tatkala kita mati dengan keluar dari lisan kita kalimat ini, maka Rasulullah telah menjamin
dengan jaminan surga. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, kalau benar visi kita, tujuan kita atau akhir perjalanan kita adalah perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya kita memperhatikan sebuah proses yang harus terjadi di dunia ini. Dan proses itu disebutkan oleh Allah di surah Al-Kahfi tadi ayat 110, yaitu dengan 2 proses atau 2 syarat saja, yaitu kita melakukan amalan yang soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita menjaga fitrah kita, yaitu tauhid kita, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Kalau 2 syarat ini kita penuhi, maka Allah akan memberikan janjinya kepada kita, yaitu perjumpaan dengannya dalam keadaan Allah ridhoi. Nas'allah ayyaj'alana minalladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanallah wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik.